Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku
Ya Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan, dan Engkau yang disenangkan atas pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang bersyukur dan berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kembali saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Walaupun mungkin kita beribadah masih secara online, itu kan ini masuk minggu kedua kita. Tapi kita yakin dan percaya apapun yang terjadi, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap bersuka cita, tetap semangat dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau ke satu pujian yang berkata, Sungai Sukacitamu. Bagi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman.
Demikian pengumuman yang ada. Selanjutnya kita mau memuji, kita mau bersekutu untuk mendengar firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama kami. Engkau Allah yang pedulikan Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dalam
bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati, yang membawakan renungan hari ini. Tuhan yang memberkati kami yang mendengarkannya Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan kami bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia baik, ajaib dalam hidup kita. Dia sudah tolong kita melewati hari lepas hari hingga saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, kebesaran dan kuasa-Nya. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Ebenezer. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Paulus menekankan berdiri teguh, jangan goyah, karena saat itu jemaat di Korintus diperhadapkan dengan berbagai-bagai pengajaran yang berbeda dengan Injil yang Paulus sampaikan. Nah, Paulus mengingatkan supaya jangan sampai terpengaruh. Dan yang paling besar pengajaran yang sedang terjadi saat itu adalah tentang bicara kebangkitan. Ada kelompok yang berkata tidak ada kebangkitan. Ada kelompok yang berkata kalaupun ada itu sesuatu yang tidak mungkin dan akan terjadi sesuatu. Bukan berarti kalau manusia mati maka akan dibangkitkan sebagai manusia. Nah, Paulus inginkan supaya setiap orang percaya jangan sampai terpengaruh. Itu sebabnya dia katakan, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu. Giat, terus menerus lakukan yang Tuhan mau. Karena jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan semua dari yang dikerjakan. Nah, untuk itu saya akan berbicara tentang berkat-berkat orang yang memiliki iman yang teguh. Allah memberkati orang yang memiliki iman yang teguh. Puji Tuhan. Iman yang teguh adalah iman yang tidak bergeser. Iman yang tidak terpengaruh. Iman yang tidak situasional. Iman yang betul-betul lahir dari firman Allah. Itu iman yang teguh. Sebab ada begitu banyak orang gereja, anak Tuhan, orang Kristen, setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman Allah. Bahkan khotbah-khotbah renungan, tidak berhenti didengarkan. Tapi dalam menghadapi kenyataan hidup bisa berubah, bisa terpengaruh. Bahkan tidak sedikit yang tinggalkan iman itu, iman di dalam Yesus. Untuk itu supaya kita tetap kuat dan kokoh teguh, mari kita lihat berkat-berkat Allah bagi orang yang memiliki iman yang teguh. Yang pertama, berkat iman yang teguh, yang pertama, Allah sangat memperhitungkan kita. Atau Allah menjadikan kita istimewa.
Roma pasal 4 ayat 5 berkata bahwa setiap orang yang sudah dibaharui, yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang memiliki iman yang teguh, maka dia diperhitungkan oleh Allah. Artinya setiap orang yang percaya dan memiliki iman yang sungguh, iman yang teguh, Allah terus memperhatikan dia. Allah selalu menjaga dia. Dan sangat-sangat diperhitungkan. Artinya bukan sembarangan lagi. Bukan orang yang disepelekan. Oke, mungkin bagi dunia disepelekan, dilihat dengan sebelah mata. Tapi di dalam Tuhan, orang yang punya iman yang teguh adalah orang yang sangat diperhitungkan. Puji Tuhan, milikilah iman yang teguh. Yang kedua, berkat iman yang teguh ini bicara tentang tetap bersukacita walaupun dalam persoalan hidup, dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam berbagai-bagai pergumulan, tetap bersukacita. Ini bedanya dengan orang yang tidak dengar firman Allah, atau yang hanya rutinitas ke gereja, atau orang-orang di luar Yesus. Beda. Menanggapi, menyikapi masalah hidup dengan orang-orang di dalam Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, tidak akan terpengaruh karena ada sukacita Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Poin yang ketiga tadi bicara tentang bedanya anak Tuhan, orang percaya yang memiliki iman teguh. Dia lebih bijaksana daripada orang lain. Yang keempat, berkat Allah kepada orang yang memiliki iman yang teguh adalah kita selalu menerima jawaban doa kita. Jadi setiap kali kita menghampiri Tuhan, kita datang dengan segala pergumulan hidup, kita datang dengan hal-hal yang memang memilukan hati dan kita sampaikan kepada Tuhan. Atau mungkin kita punya rencana-rencana yang indah ke depan. Hal-hal yang memang harus kita dapatkan atau harus kita perjuangkan. Kita bawa di dalam doa. Di sana kita dapatkan jawaban. Orang yang memiliki iman yang teguh dijamin doanya selalu didengar dan dijawab oleh Allah. Inilah hal yang istimewa, yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Jadi doanya tidak sia-sia. Doanya selalu berkenan. Karena dia juga berjalan selaras dengan Allah. Orang yang memiliki doa yang dijawab karena dia selaras dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari di dalam Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh, sebab iman yang teguh akan membawa banyak hal dalam hidup kita. Terlebih juga di dalam doa. Ya, Ibrani dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang kelima, berkat iman yang teguh, Tuhan terus memelihara kita. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Sekarang ini manusia sudah disibukkan dengan memenuhi kebutuhan karena tuntutan gaya hidup, sehingga sudah banyak diabaikan tentang rohani-rohani, diabaikan hal-hal sorga, perkara-perkara ilahi terabaikan karena mengejar yang namanya kebutuhan, gaya hidup. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang memiliki iman yang teguh tidak akan terpengaruh dengan gaya hidup. Kondisinya tetap stabil karena dia yakin dia dipelihara oleh Allah. Dia dipelihara oleh Tuhan. Orang yang memiliki iman yang teguh, dia yakin Tuhan terus akan menolong dia. Tuhan terus akan memelihara dia. Beda dengan iman yang kurang, iman yang goyah.
kekhawatiran melanda, kecemasan, galau, gundah gulana, bercampur aduk dalam hidupnya. Karena ada yang kurang, yaitu iman. Tapi kalau iman yang teguh, yakin dia dipelihara oleh Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Dan yang terakhir, berkat iman yang teguh adalah kita tahu dan dapat melawan tipu daya setan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Kita tahu bagaimana cara kerja setan. Dan kita juga bisa melawan dia. Itulah hebatnya orang yang punya iman yang teguh. Iman yang teguh akan membawa kita semakin hari semakin menikmati keadaan Tuhan. Semakin menikmati indahnya di dalam Tuhan. Iman yang teguh semakin menjamin hidupnya. Walaupun kondisi dunia mungkin sudah mengkhawatirkan. Atau banyak orang mulai terintimidasi dengan pikirannya sendiri. Karena situasi yang tidak menentu. Sehingga ketakutan yang besar melanda hidupnya. Tapi orang yang memiliki iman yang teguh tidak akan goyah. Dan dia tahu bagaimana tipu daya setan bekerja. Dan dia akan lawan. Dia akan lawan karena memang kekuatan iman yang teguh mampu mengalahkan kuasa setan. Tipu daya setan mampu diketahui dan mampu dikalahkan. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Berkat iman yang teguh memiliki 6 hal. Yang pertama tadi, Allah sangat memperhitungkan atau dijadikan istimewa. Yang kedua, tetap bersukacita walau dalam pergumulan hidup. Yang ketiga, kita akan lebih bijaksana dari orang lain. Yang keempat, kita selalu menerima jawaban doa kita. Yang kelima, Tuhan terus pelihara kita. Dan yang terakhir, kita tahu dan kita bisa melawan tipu daya setan. Puji Tuhan. Iya, iman yang teguh berarti bicara tentang bagaimana kita memiliki iman itu. Iman yang teguh lahir dari firman Allah. Roma 10 ayat 17. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang yang memiliki iman yang teguh karena dia menerima asupan-asupan firman Allah yang mengubah hidupnya sehingga dia percaya firman Allah, lahir iman yang kokoh, iman yang teguh. Banyak orang dengar firman Allah tapi dengar di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Tapi orang yang mendengar firman Allah, firman Kristus ini, dia terima dan dia masukkan dalam hati dan dia terjemahkan dalam hidup hari-harinya. Kemudian iman yang teguh adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Jangan sampai seperti Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, inilah yang harus kita hindari. Itu sebabnya milikilah iman yang disertai dengan perbuatan. Berani melangkah, berani bertindak. Karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Itulah bicara iman yang teguh. Dan iman ini adalah dasar dari segala sesuatu. Untuk kita bertindak, untuk kita melakukan apa saja, maka kita harus lakukan dengan iman. Hanya orang yang memiliki iman yang teguh mampu melakukan itu dengan iman. Kemudian dia punya harapan-harapan dan bukti dari segala sesuatu. Itu iman yang teguh. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Inilah kebenaran firman Allah yang bisa disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami dalam nama Yesus. Kalau kami boleh bersekutu, beribadah bersamamu dan menikmati hadirat Tuhan saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan sampai di penghujung acara ibadah ini. Tuhan sudah pimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga semua berjalan baik dan lancar. Dan setiap yang mengikuti ibadah saat ini diberkati oleh Tuhan.
yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit sekalipun Tuhan sudah jamah sembuhkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan sudah berikan jawaban jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu dalam peribadatan kami. Mohon kami kepadamu, biarlah Tuhan terus jaga, lindungi dan pelihara kami. Jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak kami inginkan, baik mara bahaya, malapetaka, celaka, hal buruk, niat orang jahat, kuasa setan, sakit, penyakit. Allah halaukan dari kami semua. Proteksi hidup kami dengan kuasa darah-Mu dan simpan dalam sayap naungan kasih Allah. Tuhan, tolonglah setiap mata usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Biar Engkau Allah campur tangan turut bekerja dan buka jalan. Berkati dalam nama Yesus. Biar dunia tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Lewat usaha kerja anak-anak-Mu semakin diberkati setiap hari. Bahkan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Kami akhiri ibadah kami saat ini dengan doa. Kekasih-kekasih anak Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pengurapan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub jadi bagian kami juga. Penyertaan Tuhan yang sempurna milik kami semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.